kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terkait dengan tugas calon guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu kira-kira 10 menit untuk wawancara terkait hal tersebut, Pak? Bisa, silakan. Terima kasih sebelumnya ya, Pak. Ya. Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita? Ya. Jadi selama ini dalam hal identifikasi ini kasus, saya melalui Bapak Ibu guru apel sama guru BK, terus guru-guru yang bersentuhan atau wali kelas ya dengan siswa. Dari identifikasi itu saya temukan ada dua masalah ya, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi tetap harus mengambil keputusan. Ya, jadi kasus itu memang ada beberapa masalah atau kasus yang berat ya dengan keputusannya. Nah, dalam hal ini saya tentu saya berdasarkan data-data ya. Saya mengumpulkan data, saya mengukur risikonya, dampaknya, jangka pendek, jangka panjang. Nah dari itu, data-data itu ya, saya baru ambil keputusan itu. Termasuk di dalamnya kita punya rasa peduli ya Pak? Iya, rasa kepedulian juga kita pertimbangkan. Baik, kemudian mohon maaf ini ya Pak, ada banyak pertanyaan. Yeah. Kemudian hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yeah. Jadi untuk pengambilan keputusan dilema etika ini untuk efektif ya berdasarkan pengalaman. Pengalaman ini tidak melibatkan terlalu banyak pihak, kita batasi pihak yang terlibat di dalamnya, karena semakin banyak orang atau pihak yang terlibat itu hasilnya akan berbeda-beda, nanti tambah sulit kita mengambil keputusan. Berbeda perspektifnya, maka yang saya lakukan membatasi pihak-pihak yang terlibat di dalam pengambil keputusan itu, maka dampaknya tidak terlalu luas. Kemudian Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya? Apakah harus menuruti emosi atau pengaruh orang lain? Yeah. Atau nilai kebenaran atau salahnya? Jadi dilema etika ini kan benar dan persis benar ya. Iya. Satu sisi kadang-kadang memang emosi kita itu terlibat di dalamnya, kemudian ada pihak-pihak lain juga mempengaruhi apa yang kita ambil keputusan, tapi hal ini harus kita abaikan. Tetap kita, acuan kita adalah bagaimana supaya keputusan itu bisa diterima semua pihak. Bisa diterima oleh semua pihak ya Pak? Iya. Sekalipun ada bagaimana itu arahan orang lain, pengaruh orang lain, tetap Iya. kita pada yang bisa diterima semua Intinya pihak. bisa diterima semua pihak. Kemudian langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya. Langkah-langkahnya, prosedurnya? Langkah-langkah yang pertama saya lakukan tentu seperti saya sampaikan tadi, kita mengumpulkan data, terus kemudian jadi kita mulai dari identifikasi dulu ya, analisis dan pelajari dulu kasusnya, Siapa yang siapa terlibat? yang terlibat, sejauh apa keterlibatan pihak-pihak di dalamnya.
dan terusahakan ya tapi membatasi supaya tidak terlalu banyak terlibat. Nah, itu langkah-langkah yang saya ambil selama ini ya, alhamdulillah ya, karena ini dukungan Bapak Ibu guru juga semua, ini kerja ke semua, maka bisa kita ambil keputusan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang tadi itu. Kemudian mohon maaf nih Pak, masih ada tanya lagi. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyesuaikan nanti? Itu untuk tata caranya Yeah. biar bisa berjalan. Untuk penyelesaiannya terkait waktu berarti ya. Jadi ya kita lihat lah, kita pelajari tadi ya, kalau memang bisa diselesaikan saat itu kita selesaikan, dan itu kita nggak terburu-buru bisa menyelesaikannya, karena ini butuh pertimbangan bahwa agar bisa selesai cepat. Nah, jadwal kita untuk penyelesaiannya kita nggak terjadwal, kita sesuai dengan kepentingannya, ringan atau berat masalahnya. Kalau ringan kita selesaikan secepatnya, kalau agak berat ya butuh waktu. Tentu ini harus kita selesaikan secepatnya agar tidak makin melebar masalahnya. Kemudian ini ada dua lagi pertanyaan Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Iya, tentu ada ya. Kalau kita kerja sendiri pasti nggak bisa. Itu ada bantuan dari pihak-pihak lain, terutama perangkat yang ada di sekolah, waka, BK, wali kelas, ya termasuk guru itu sendiri. Cuma beda kontribusi ya, beda kontribusinya. Kalau guru mungkin data-data yang dibutuhkan dari sana, kalau dari untuk keputusannya kita memberdayakan perangkat yang ada. Kemudian yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajarannya yang kira-kira Bapak bisa ambil, Bapak bisa petik dari pengalaman atau mengambil keputusan dalam jaringan etika ini, bagaimana? Ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini, banyak sih ya pelajaran yang bisa petik. Salah satunya kekompakan ya, kita harus solid dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sekarang kan zamannya kolaborasi, itu bisa sendiri, terus semua pihak terlibatkan, masuk mungkin komite yang bisa jika dipandang perlu ya, atau pihak-pihak lain kalau memang nggak selesai di dalam ya kita ada pihak-pihak di luar sekolah yang bisa kita minta bantuan. Pertanyaan tambahan, kira-kira peran CGP dalam sekolah ini di pengambilan keputusan seharusnya bagaimana? Iya. Adanya CGP. CGP ini kan penting ya untuk saat ini, terutama terkait pengembangan dalam hal pembelajaran di kelas ya. Kemudian untuk penanganan siswa juga penting juga dilibatkan. Jadi untuk CGP ini alhamdulillah di sekolah kita sudah ada Bu Cumi di sini. Ya kita akan berdayakan dan minta bantuan Bu Cumi untuk mendampingi Bapak Ibu guru yang lain yang belum mendapatkan materi yang didapatkan di CGP. Terima kasih banyak Bapak untuk wawancaranya hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Minta doanya, minta restunya, semoga kegiatan CGP-nya lancar dan cepat selesai, tinggal hitungan bulan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri memanggilmu kawan. Yaitu demonstrasi kontekstual. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin.
Apakah Ibu bisa meluangkan waktu sebentar, kira-kira 5 atau 10 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Bisa. Jadi kita mulai ya Bu ya. Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah tempat Ibu pimpin? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika yang berdasar antara benar dengan benar dan bujukan moral yang berdasar pada benar dan salah. Oh, iya, betul sekali. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar Ya, didasarkan pada rasa peduli, ada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. baik, jangka pendek dan jangka panjangnya juga ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur pengambilan keputusan dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, Analisa kasus ya Bu. melihat siapa saja yang terlibat, Iya. nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Jadi nanti ada uji benar atau salahnya juga ya Bu? Iya. Ya? Keren sekali ya Bu. Dan kemudian hal-hal apa saja sih Bu selama ini yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan atau pada kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan suatu situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Baik, pengujian benar atau salah juga ada pengujian Iya. benar dan lawan benar. Lawan benar. Baik Bu. Kemudian hal apa saja sih selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Hal-hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, Memiliki emosi. jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Baiklah Bu, saya rasa sudah cukup tentang pertanyaan di bagian pengambilan keputusan pada pemimpin. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri.